Wujudnya Allah yang mana? Rupanya Allah yang mana? Rahasianya Allah yang mana? Nah ini yang perlu dikaji Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar kita memperbanyak amal ibadahnya saja, itu mah ibadah amaliyah. Tapi pemahaman kita tentang Allah itu penting. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tunggang-tunggi lah kita nyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah nggak kenal. Mau taruh di mana? Ya. Sebut nama disebut, yang punya nama siapa? Nah ini yang kadang-kadang kita abaikan Bapak Ibu. Kita hanya ngejar amalan-amalan, tetapi pahamnya kurang. Jadi ngambang. Ya. Khawatirnya badan payah, hati susah. Ya. Dikira sudah penduduk surga, nggak taunya jadi penduduk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi mereka yang salat di mana mereka bermain dalam salatnya. Apa maksudnya? Lahirnya salat, batinnya tidak. Kenapa dulu ada cerita seorang abid yang rajin sangat ibadah sampai sejadahnya dari batu jadi cekung, ya. Tetapi ketika dia meninggal malah masuk neraka. Di mana letak masalahnya? Dia rajin sholat, rajin ibadah. Ya, tapi giliran mau meninggal disuruh ya minta supaya Israel nanya dulu sama Allah kalau dia meninggal surga tingkat berapa tempatnya. Allah Maha tahu, dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa neraka tingkat 7 sedangkan dia rajin ibadah? Apa kata Allah? Kamu ibadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Kamu kenal aku enggak? Artinya apa? Lahirnya benar, batinnya salah. Lahirnya benar, sah salatnya, ruku intidalnya sempurna, bacaannya pasti di awal waktu. Tapi di dalam syirik, merasa aku yang sholat, aku yang punya kuasa, aku yang punya ilmu, nah syirik. Di luarnya bagus, di dalamnya busuk. Makanya ditolak. Amal sebanyak itu ditolak. Kenapa? Kau membutuhkan aku. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang kehendaki. Buktinya nasuha. Nasuha ngebunuh orang 100 orang, banyak maling, banyak dosa, tapi giliran dia mau meninggal, paham betul dia dengan Allah, ma'rifat dengan dia Allah, diampuni segala dosanya, masuk surga. Kenapa? Enggak mempersekutukan. Sekarang saya ambil contoh. Ibu-ibu cinta banget sama suami. Ya. Apa yang dibutuhkan dipenuhi sama suami. Rumah dibikin, perhiasan dibeli. Ya, senang kan? Tiba-tiba ibu tahu kalau suaminya nikah lagi. Kira-kira sakit hati enggak? Enggak ada gunanya harta yang sudah kau kasihkan itu, ambil toh. Perbuatan bagus, lahirnya bagus, tetapi di dalamnya selingkuh. Ya. Amalnya lahirnya bagus, tapi Allahnya dipersekutukan.
Nah, ini ditolak. Ya. Allah dipersekutukan dengan yang lain, bersekutu dengan dirinya dan diri kita. Allah kuasa, kita kuasa. Allah berilmu, kita juga berilmu. Allah melihat, kita melihat. Mendua. Ini yang nggak boleh. Syirik. Makanya si abid itu ditolak amalia ibadahnya. Kenapa? Di dalamnya syirik. Nah, ini yang perlu kita benahi, Bapak Ibu. Ya. Makanya kaji yang satu. Ya. Lalu bagaimana kita mengkaji yang satu ini? Di 23. Cari di 23. Mana yang 3? Yang 3 itu kalau diambil daripada rukun agama, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu pakaian Adam. Iman itu pakaian Muhammad. Ihsan itu pakaian Allah. Jadi, pahamilah siapa itu Adam, siapa itu Muhammad, siapa itu Allah. Nah, 3. Kita nggak bisa teka-teki. Kita ngambil di sumbernya, tanya sama Rasul. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh. Adam itu bapak semua tubuh. Nah, jadi kalau bicara ruh, Muhammad. Bicara tubuh, Adam. Nah, kaji, siapa itu tubuh, siapa itu ruh? Diri zahir dan diri batin. Nah, lalu yang satu, Allah. Al-insan siri wa ana siruhu. Wa siri sifati la wairi zati. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itulah. Jadi rahasia, nyawa, tubuh. Allah, Muhammad, Adam. Kan gitu. Sebutannya 3, isinya 1. Nah, itu sebutan. Sebutannya 3, isinya 1. Namaku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Di mana? Nah, di sini di 25. Cari di 25. Mana 25? Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah. Mana? Alif menunjukkan kepala. Lam menunjukkan tangan. Ha, badan. Mim, pusar. Dal, kaki. Rupanya inilah yang dicari. Ya. Alif, lam, ha, mim, dal. Nah, yang ini, diri kita ini, lihat di 27. Nah, coba lihat di 27. Yang ganjil kan 7. Ada 7 apa? 7 putela langit, 7 putela bumi. Nah, coba cari. Di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mana 7 lapis langit? Ruh kita. Mana lapis bumi? 7 lapis bumi. Jasad kita. Sebab jasad ini ada 7 lapis. Ada kulit, daging, ada bulu, ada darah, ada urat, ada tulang, ada sumsum. 7 lapis. Nah, kaji itu. Diasali dulu keasalan tubuh yang kasar dari apa? Air, api, angin, tanah. Air menjadi apa? Menjadi tulang bagi kita. Untuk menegakkan alam batang tubuh.
tempat terjalinnya sifat Tuhan yang bernama Muhyi. Nah, terus dikaji. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Tempat terjali sifat Tuhan yang bernama Azim. Angin menjadi urat bagi kita, menggerakkan alam batang tubuh. Tempat terjali sifat Tuhan. Begitu juga tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, ini dikaji keasalan. Mencari sang satu tadi. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar nunggu yang katanya kalau itu pada datang angin berhembus berhenti, gitu. Air mengalir berhenti, lalu nongkrong kita nunggu angin berhenti. Nongkrong kita tidur-tiduran kita kapan airnya berhenti mengalir. Kita dibodoh-bodohin, Pak. Nah, sebenarnya itu nggak salah, cuman itu kiasan. Kita yang nggak ngerti dikira angin benaran, gitu. Yang dimaksudnya itu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, angin berhenti, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau angin berhembus berhenti, apa yang terjadi? Tenang kan? Mana angin? Angin itu persoalan hidup. Masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keluarga, masalah kantor, masalah tetangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tenang. Ibarat angin berhembus berhenti. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan masalahnya. Yang dilihatnya, yang menetapkan masalah, barang hilang. Yang dilihat bukan barangnya hilang, tapi yang dilihat Allah memberi ketetapan bahwa barang itu bukan di tangan kita lagi. Sudah. Kita mendapat duit sedikit atau banyak, bukan duitnya yang dilihat. Ya, kalau duit yang dilihat, senang ketika banyak, sedih ketika sedikit. Tapi orang arif billah tidak melihat itu. Yang dilihat Allah memberi rezeki kepadanya. Itulah redha Allah. Sudah. Sakit, bukan sakitnya yang dilihat. Allah memberi ketetapan pada dirinya untuk menerima itu. Sehat, bukan sehatnya yang dilihat. Tapi Allah memberi ketetapan untuk dirinya. Jadi selalu pandangnya ke Allah aja. Nah, baru tenang. Itu yang disebut angin berhembus menjadi berhenti. Nah, di kita ini nunggu-nunggu kipas angin nggak berhenti-berhenti sama pengurus. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nyarinya di D7. Nah, cari. Nah, begitu juga ruh kita. Ada 7 lapis. Ada ruh nabati, ada ruh hewani. Ada ruh ruhani, ada ruh robbani. Nah, kita telusuri satu persatu untuk kenal Allah itu loh. Jadi nggak bisa kita hanya nunggu aja itu, ya. Mesti dikerahkan. Makanya bersungguh-sungguh kata Nabi. Ya, cari guru, belajar. Nah, nggak ada yang menyelamatkan diri kita kalau kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri, Pak. Ya. Lalu caranya bagaimana? Lihat di 29. Caranya. Mana 29? 9 lapisan hati. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur.
Dalam sudur ada qalb. Dalam qalb ada fuad. Dalam fuad ada saqaf. Dalam saqaf ada luban. Dalam luban ada sir. Dalam sir ada sirusir yang ketujuh. Dalam sirusir ada nur yang kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah. Yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, di sini kita mencari. Nah, lalu kita turunkan. Ya. Pertama sudur. Apa itu? Kalau kita turunkan dalam pemahaman ketuhanan, ya, ini kira-kira zon. Masih duga-duga. Menduga-duga. Benar nggak Tuhan kita itu Allah? Benar nggak ya? Nah, duga-duga. Ada dulu Pak. Ya, salah seorang penjaga sekolah, saya nggak usah sebutkan namanya dan di mana, dia datang ke saya. Ya, tapi dasar memang dia SD aja nggak tamat. Buya, katanya, saya disuruh atasan saya ngisi formulir, katanya. Mau diajukan, mau jadi pegawai, katanya. Jadi saya ini mau ngisi formulir ini, katanya. Tapi ada agama di sini. Ya, agama. Yang bagusnya bikin agama apa ya, Bu ya? Astagfirullah. Kamu agama apa? Ya, saya Islam, katanya. Nah, yang begini-begini masih juga. Ya. Nanya, yang bagus agama apa? Masya Allah. Nah, kalau yang masih menduga-duga ini, nah ini labil sekali. Lalu kemudian dia bertanya, dia belajar sedikit demi sedikit, timbul keyakinan, waham, ragu-ragu. Dari waham, tambah lagi pemahamannya, jadi sah. Masih ragu juga. Nah, dari sah, dia naik lagi, jadi yakin. Tapi labil, belum ada pengetahuan. Cuman karena banyak orang bertuhan sama Allah, dia ikut juga bertuhan sama Allah. Nah, kata orang Tuhan kita namanya Allah, ya Allah juga kata dia. Tapi dia nggak paham. Tapi dia yakin itu. Jazan, waham, sah, yakin. Dia belajar, dia tanya sama yang ngerti. Gitu. Tahulah dia ilmu yakin. Nah, udah yakin dengan ada ilmu. Tapi ilmu yakin itu baru sebatas paham, kepala, belum masuk ke hati. Ya. Tambah lagi, belajar lagi, riyadhahnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, Allah kasih paham, menjadi ainul yakin yang keenam. Nah, dia sudah menyaksikan kebesaran Allah. Bukan hanya sekedar pengetahuannya, tapi sudah menyaksikan. Naik lagi hakul yakin yang ketujuh. Kalau sudah hakul yakin, antara pikiran dengan hati sudah mulai tersambung. Paham dalam nur iman dengan nur ma'rifat sudah mulai menyatu. Sehingga dia merasakan zauq yang kedelapan. Setelah dia merasakan pertemuan nur iman dengan nur ma'rifat terpakai dalam kehidupannya, tajalli sampai baqo billah, baru nyampai. Ibarat kita berjalan, tiba di Allah baru berhenti. Nah, kalau sudah sampai ke puncak ini, udah selesai perjalanan. Lailatul Qadar didapat. Ya, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan terobsesi memperbanyak amalnya saja. Gitu. Itu iya. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholat. Itu bagus. Ya.
Tetapi arahnya jangan berhenti di pahala sama surga. Allahnya dikenali, nah, supaya selamat. Ya. Nah, setelah kita sampai kepada Allah, maka disebutlah Idul Fitri, kembali fitrah. Ya. Fitrah itu apa? Suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya Allah, pulang ke Allah. Ya. Asalnya Allah, pulang ke Allah. Makanya ketemu Allah itu jangan dibayangkan seperti kita ketemu teman kita, bukan. Bertemu paham dengan keyakinan. Nah, bertemu nur iman dengan nur ma'rifat. Ya. Dulu pernah saya ambil satu perumpamaan Maha Suci Allah dari bermisal, sekedar mendekatkan paham. Ya. Kita punya baju masing-masing, yang punya potongan beda-beda. Ada baju piyama, ada baju jaket, ada baju koko, ada gamis, macam-macam. Ukurannya juga beda-beda. Ya, sesuai dengan tubuhnya masing-masing. Tetapi begitu banyak bentuk baju, yang kita lihat cuma satu, Pak, kain. Baju semua kain semua itu. Nah, cuman kita ini kadang-kadang ditutupi sama bentuk, Pak. Tidak terlihat oleh kita kainnya, yang kelihatan bentuk baju. Nah, sekarang hilangkan bentuk baju dulu, lihat kainnya. Nah, sudah terlihat oleh kita kain, rupanya kain itu dari benang. Kita pandang kain, yang terlihat benang. Nah, udah kain sudah nggak kelihatan lagi tuh. Benang aja yang kita lihat. Paham kita dengan benang, pandang benang, ternyata kapas. Kapas itu. Jadi kapas awalnya berubah alam menjadi benang namanya. Sebenarnya kapas itulah. Tapi alamnya sudah berubah, bukan kapas lagi, disebut benang. Cuma sebenarnya ya kapas itulah yang jadi benang. Kapas ditenun, benang ditenun menjadi kain. Benang disulam menjadi kain. Jadi kapas ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Jadi setelah kita melihat benang, tidak lagi namanya kapas, walaupun sebenarnya benang itu ya kapas itu. Setelah berubah wujud menjadi kain, tidak orang sebut benang lagi, ya kain namanya. Padahal sebut kapas itulah. Sesudah jadi kain dijahit menjadi baju. Baju kata orang, bukan kain lagi sebutannya, padahal kapas itulah. Nah, cuma kita ini tertutup oleh bentuk dan rupa. Nah, coba lebur, hilangkan bentuk dan rupa. Maka saya bilang kalau sudah mulai mengaji ketuhanan, hilangkan semua atribut. Ya. Lepasin semua atribut. Tidak ada organisasi-organisasian, nggak ada. Ya. Nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada Persija. Kita nggak ngeliat itu. Yang kita lihat itu hamba Allah. Nggak ada suku-suku. Nggak ada suku Lampung, nggak ada suku Jawa, suku Palembang, nggak ada. Sama semua. Yang kita lihat hanya Allah. Ya, nah. Makanya alhamdulillah di Arafah, ya, dari semua datang. Dari jauhlah kawan-kawan kita banyak. Ya, dari LDII ada yang datang belajar. Ya, mantan camat ada, mantan bupati ada, yang tentaranya ada, yang polisinya ada, yang Lampung, yang Jawa, yang Sunda, yang Palembang, semua
kita nggak pilih-pilih. Makanya kalau sudah masuk kaji ketuhanan, leburin semuanya. Jangan terpaku dan organisasi, jangan terpaku dengan suku-suku. Yang dilihat hanya Allah dan hamba. Nah, kalau kita masih ditutup atribut-atribut, nggak akan nyampe. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang sama. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Ilmu ma'rifatullah. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu ya materi kajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saudara-saudara kita yang live yang di luar, saya ucapkan terima kasih ya atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diridainya. Selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita kebersamaan di dunia sampai ke surga nanti. Amin Allahumma. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardu'u ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.